Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya muslim sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berbincang-bincang tentang langkah-langkah membangun habit. Ada beberapa langkah yang harus kita lewati saat memulai membangun sebuah habit. Beberapa langkah tersebut adalah: yang pertama, menentukan satu habit yang akan dibangun pada bulan ini. Seringkali kita orang dewasa tergoda untuk membebani anak dengan beberapa habit dalam satu waktu, dengan alasan toh beberapa kebiasaan itu mudah, ringan untuk dilakukan, dan terlihat gampang dari sisi orang dewasa. Padahal bagi anak-anak yang masih sangat kecil, tentu kebiasaan baru yang banyak berat bagi mereka. Seperti seorang bayi yang belajar bertahap, dimulai dari merangkak, tengkurap, duduk, berdiri, berjalan, dan berlari. Semuanya itu dilakukan secara bertahap, tidak bersama-sama. Maka membangun satu habit dalam satu bulan sudah cukup waktu bagi anak itu untuk membiasakan sebelum ditambah dengan habit yang lain. Dengan hanya sedikit habit yang kita bangun pada satu waktu, maka ada kepastian kebiasaan tersebut dalam mencapai target pencapaian, yaitu menjadi ringan, dilakukan tanpa berpikir dan otomatis, serta hingga anak merasa tidak nyaman jika belum melakukannya. Kemudian langkah yang kedua, mencari satu peristiwa istimewa yang bisa dijadikan sebagai pembangun minat. Setelah kita menentukan satu habit, maka kita mencoba untuk mengidentifikasi sebuah peristiwa yang memicu lahirnya kebiasaan. Seperti ketika orang tua menginjak mainan anak dan rusak karena mainannya berserakan. Maka peristiwa ini menjadi pembangun minat yang baik untuk melahirkan kebiasaan merapikan mainan setelah bermain. Pada situasi tertentu, seseorang akan menanyakan, mengapa satu kebiasaan ini penting untuk dibangun pada anak? Maka jawabannya yang mudah untuk disampaikan adalah merujuk pada peristiwa yang mengilhami muncul habit tersebut. Seperti sebuah TK yang membangun kebiasaannya naik turun tangga karena berangkat dari peristiwa jatuhnya anak didik mereka yang kebetulan turun tangga sambil meluncur pada pagar tangga. Langkah yang ketiga, memberi penghargaan setiap kali anak dapat melakukan habits. Pada awal pembangunan habit, anak belum mempunyai motivasi untuk mengulang kebiasaan barunya. Pada titik inilah, maka sebenarnya ia sangat membutuhkan dorongan berupa penghargaan. Penghargaan itu akan mendorong anak untuk mengulangi kebiasaan tersebut. Maka setiap kali sebuah kebiasaan telah dilakukan oleh anak dengan baik, maka orang tua atau guru perlu memberikan penghargaan. Di sana terdapat berbagai macam penghargaan, seperti perhatian baik verbal maupun non-verbal, aktivitas, hadiah, dan lain-lain. Langkah yang keempat adalah konsisten. Konsistensi adalah kunci utama dalam membangun habit. Target kita bukan hanya sebatas bisa melakukan, mengulangi berapa kali atau saat ia ingat melakukannya, tetapi sampai batas anak melakukan dengan ringan tanpa beban, secara otomatis, dan tidak nyaman jika tidak melakukan kebiasaan tersebut. Hal itu bisa terjadi jika dilakukan dengan kontinu dan konsisten tanpa ada sela berhenti untuk beberapa saat. Langkah yang kelima, proses sederhana. Beberapa orang sering membangun beberapa yang baru dalam satu tahapan implementasi waktu. Seperti seorang anak yang mulai diajari kebiasaan masuk kamar mandi hingga keluar kamar mandi. Ini memang satu tahapan proses, tetapi di dalamnya begitu banyak aktivitas dan sangat kompleks. Ini sangat memberatkan bagi anak untuk melewati setiap aktivitas di dalamnya. Kita tidak dapat memotong beberapa aktivitas kamar mandi menjadi beberapa potongan aktivitas dan implementasikan setiap potongan satu persatu. Ini akan menjaga habit-habit tersebut tetap sederhana prosesnya. Tahapan yang keenam, lingkungan yang mendukung. Saat kebiasaan mulai dibangun, orang tua harus menyiapkan lingkungan yang mendukung. Contoh, ketika anak akan dibiasakan membuang sampah pada tempatnya, maka pastikan tempat sampah mudah dijangkau oleh si anak. Lingkungan yang mendukung saat membantu anak untuk mengulang kembali kebiasaan barunya.
pada banyak kasus di lingkungan dapat menjadi pengikat kuat sebagai kebiasaan baru. Banyak sekali santri-santri pondok pesantren saat mereka di pesantren sangat taat terhadap aktivitas salat jamaah di masjid. Namun ketika mereka liburan di rumah, kebiasaan baik tersebut akan hilang dan tidak berbekas. Namun ketika mereka kembali ke pesantren, mereka kembali dengan mudah menjalankan kebiasaannya. Lingkungan sosial, contoh dan dorongan untuk melakukannya. Contoh orang tua yang selalu mengerapikan kasur lebih dahulu tanpa mengajak anak untuk melakukannya, sehingga anak tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kebiasaan tersebut. Maka yang ketujuh adalah simulasi. Habit adalah sebuah rangkaian tindakan yang dilakukan secara bertahap. Untuk memastikan anak bisa melakukannya, kita harus memberi contoh bagaimana rangkaian tindakan dan tahapan dalam melakukan sebuah habits. Kemudian diberi kesempatan pada anak-anak untuk melakukan rangkaian dan tahapan tersebut. Sembari kita membetulkan dan menstandarkan rangkaian dan tahapannya seperti yang kita lakukan. Seperti habit naik turun tangga dengan tertib dan aman bagi anak TK, tidak akan cukup bagi guru untuk menjelaskan tahapan dan tata cara naik turun tangga di dalam kelas. Guru harus membawa anak untuk mempraktekkan satu persatu bagaimana naik turun tangga yang tertib dan aman. Dari kegiatan stimulasi ini, seorang guru dapat memperbaiki secara langsung. Dari kegiatan simulasi ini, seseorang guru dapat memperbaiki secara langsung beberapa kesalahan anak, memastikan semua anak sudah benar melakukannya, dan mengevaluasi kesenjangan antara teori naik tangga dan aplikasinya. Nah, teman-teman semuanya, ini ada beberapa langkah yang patut kita cermati, langkah-langkah membangun habit. Saya ambil ini dari buku Good Character Series ya, Management Task yang dibuat oleh Gria Parenting Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.